kamu bisa menceritakan secara detail tentang kerusuhan Sampit yang melibatkan suku Dayak dan Madura? Sumber, https://it.quora.com/. Jawaban, anonim. Mungkin saya jawab anonim saja, topik ini cukup sensitif. Ngomong-ngomong, kata-kata yang saya gunakan sudah diperlembut. Ini bukan cerita saya, melainkan dari berbagai sumber yang berbeda. Terdapat banyak versi mengenai penyebab awal kerusuhan tersebut. Ada yang bilang karena perkelahian dua siswa dari masing-masing suku, sumber lain mengatakan karena ada orang Madura memperkosa anak gadis kepala suku, ada juga yang bilang karena berebut wilayah. Pokoknya, untuk alasan dan kronologi lebih baik cari di internet saja masing-masing. Banyak kok sumbernya. Saya tinggal di Kalimantan, tetapi di provinsi yang berbeda. Cerita ini saya dengar dari beberapa kenalan saya yang berhasil selamat, sebagian kabur dari kejadian tersebut. Sumber pertama datang dari seorang lelaki berdarah Madura. Saat kerusuhan terjadi, beliau saat itu tinggal di sana. Beliau bercerita bahwa keadaan sangatlah mencekam, terutama baginya yang suku Madura. Sulit sekali untuk bisa kabur dari sana hidup-hidup. Ada yang kalau ketemu di tempat persembunyian, antara orang itu akan langsung dihabisi, atau dibakar bersama rumahnya. Kalau ketemu di jalan, kepala melayang. Katanya aparat dan pemerintah sendiri kewalahan menangani tragedi berdarah ini. Demi menyelamatkan warga Madura dari amukan warga Dayak, pemerintah mengungsikan warga bersuku Madura keluar dari Pulau Kalimantan. Katanya proses pengungsiannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui warga lokal, kalau ketahuan bisa habis. Si lelaki ini bukan salah satu yang ikut dalam proses pengungsian pemerintah. Beliau memilih untuk mengungsi sendiri, dengan menaiki kapal laut menggunakan uang pribadi. Tidak ada yang dibawa di tangan, hanya baju di badan yang sempat diselamatkan. Ketika ditanya kenapa tidak ikut pemerintah, beliau jawab begini, berbahaya ikut pemerintah. Disembunyikan bagaimanapun pasti akan terendus hidung mereka. Kalau sudah terendus habislah sudah. Mereka sakti, bisa menyerang tanpa perlu menyentuh. Kisah kedua datang dari kakak beradik, juga berdarah Madura. Saat itu mereka masih kecil, mungkin usia 8-9 tahunan. Mereka bilang itu adalah mimpi terburuk mereka yang sayangnya bukan mimpi. Selama di sana tidak sedetik pun mereka lalui tanpa ketakutan. Mereka selalu berharap tempat persembunyian mereka tidak ketahuan. Beberapa rumah tetangga yang ketahuan langsung dibakar, orangnya diseret dan dihabisi. Tubuh di pinggir jalan sudah jadi pemandangan biasa kala itu. Mereka beruntung bisa pergi dan selamat. Seperti lelaki di atas, hanya baju di badan dan sedikit uang yang bisa dibawa. Harta benda ditinggalkan saja di sana sampai sekarang. Rumah dan tanah tidak lagi ditengok. Kata tetangganya yang masih hidup di sana, rumahnya tidak tersentuh tragedi dan hanya lapuk dimakan usia. Tetapi mereka tidak berani lagi menginjakan kaki di sana, trauma katanya. Biarlah rumah dan tanah itu diabaikan saja. Toh suratnya juga entah ada di mana. Kisah ketiga baru saya dengar hari ini dari seorang berdarah Dayak dari ibu. Dia bilang saat itu usianya baru 1 tahun, jadi cerita ini sebenarnya milik ibunya. Suasana jelas mencekam. Katanya para suku Madura sering patroli di daerah yang ditinggali orang Dayak untuk mencari mereka. Kalau pria, habis. Kalau anak-anak, lebih parah lagi. Kalau perempuan, digoda dulu. Kala itu daerah mereka disatroni. Ia yang baru berusia 1 tahun disembunyikan ibunya di dalam tong. Ibunya berdoa agar ia tidak menangis atau mengeluarkan suara apapun. Beruntung dirinya baik-baik saja karena tidak ketemu, tetapi ibunya harus merasakan pengalaman tidak menyenangkan.